Jadi muslim itu pertama kali ngapain? Mengucapkan 2 kalimat kesaksian, syahadat. Kesaksian yang pertama, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Aku bersaksi, gak ada ilah, gak ada Tuhan, gak ada sembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Di sini dulu kita pahami. Insya Allah kalau paham ini hidupnya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diawali dengan qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Berkata Allah yang maha tinggi, maha mulia. Sebelum saya lanjutkan, rungokno ini. Dengarkan baik-baik. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan pejabat. Yang ngomong bukan Habib. Yang ngomong bukan kiai. Siapa yang ngomong? Allah. Qala Allah Ta'ala. Allah yang berbicara. Kalau udah disebut qala Allah Ta'ala, rungokno, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan baik-baik. La'allakum turhamun. Pasti kalian akan dapat rahmat. Begitu disebut Allah berkata, enggak boleh ada ragu. Kalau udah bilang Allah yang ngomong, ya sudah, yang lain enggak kepake. Mau pakar, ya profesor kuadrat misalnya. Profesor, ngomong gitu ya. Dihadapkan kalau Allah Ta'ala, yang enggak iso. Allah yang berkata. Jadi semua ilmumu kalau udah Allah yang berkata, semua pendapatmu kalau udah Allah yang berkata, harus kamu kesampingkan. Ini yang bicara Allah. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, ya, dan kami taat. Ini adab terhadap wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum paham, nanya maksudnya apa kepada orang yang paham. Nah ini kadang-kadang enggak. Dibilangin sama suaminya, Allah yang bicara loh. Tambah jawab, ojo nggo Gusti Allah. Ini Allah yang bicara. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, jangan bawa-bawa nama Allah. Ini antara aku dengan kamu. Lebih itu karepe iki. Maksudnya bagaimana? Jangan bawa-bawa nama Allah. Nah, orang hidup itu antara hamba dengan Allah kok. Urip ki ngenteni mati ketemu Gusti Allah, mati ketemu Allah. Pilihannya ketemu disayang atau ketemu diazab. Cuman itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan jangan bawa-bawa nama Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika seorang istri menasihatin suami dan mengatakan, suamiku, Allah berkata begini loh, rungokno. Walaupun istrimu saat itu lagi jadi setan. Paham ya? Tapi setan yang berdalil dengan dalil Al-Quran. Kalau udah Al-Quran yang dibawa, diam dengarkan. Begitu pula para istri. Kalau suamimu lagi jadi setan, kesetanan, dia kemasukan setan, ngamuk-ngamuk, kemudian bawa ayat-ayat Al-Quran. Kamu dengarkan ayatnya, meskipun kamu sebel sama pasanganmu. Jangan sampai sebelmu membuat sebel pada kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi loh. Gak mau mendengarkan wahyunya Allah Ta'ala gara-gara sebel sama yang ngomong. Al-qibru batrul haq wa ghamtun nas. Itu namanya sombong. Sombong itu orang yang kalau dikasih tahu sama orang lain, dia begitu lihat yang ngomong orang itu gak mau terima. Kalau yang ngomong orang lain dia mau terima. Iya. Nah buat kita, kalau kita nasihatin orang gak diterima gak jadi masalah. Kalau orang lain yang nasihati kok diterima, harusnya kita seneng. Jangan tambah bawa wali. Ya ini kadang juga nih suami-suami ini. Maaf ya para suami ya. Ngomong sama istrinya, kamu itu kalau saya nasihatin gak mau dengarkan. Kirain Habib Novel yang nasihatin mau dengarkan. Loh no wong iya kuwi.
Mestinya kalimatnya bagaimana? Alhamdulillah, kamu tak nasihatin gak mau dengerin. Tapi dinasehatin sama Ustadz Is mau dengerin, alhamdulillah, sepenting kerungu awam. Yang penting kamu dapat nasihat. Mestinya senang toh kalau ada orang lain yang nasihatnya masuk, nasihatnya bisa diterima. Kan tujuan yang beri nasihat itu agar yang dinasehatin mendapatkan manfaat, jadi lebih baik, kan begitu. Gak peduli dari mulut siapapun. Kalau kucing bisa nasehatin orang yang pengen kita nasehatin, maka kita akan terima kasih sama kucing. Lah kok cemburu sama kucing kan dia aneh. Terus akhirnya kucingnya dimarahin. Kamu kok begitu ya? Pergi dari rumah ini kamu. Gara-gara kamu aku gak didengar sama istriku. Ya ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Ini kok tenang, adem, ayem tapi tegang gara-gara ketutup masker atau memang karena tegang? Ya tutup masker ya. Ini namanya juga prokes nih harus dijalankan dengan baik. Insyaallah dimanapun berada sehat selamat. Amin. Terutama hatinya selamat, batinnya selamat, fisiknya juga selamat. Amin. Allahumma amin. Nah, ikhwani rahimakumullah. Seorang istri tadi ketika qalallahu ta'ala, seorang suami ketika qalallahu ta'ala, maka langsung harus mendengarkan. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini khalifah yang Masya Allah. Jenengan nate mireng kan pernah mendengarkan kisahnya waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dengar baginda Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian diumumkan Rasulullah meninggal dunia. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mau nerima? Enggak. Langsung mengeluarkan pedang. Siapa yang berani ngomong Rasulullah meninggal dunia? Rasulullah enggak meninggal. Maksudnya Sayyidina Umar mungkin Rasulullah ini lagi terima wahyu ya. Lagi terima wahyu. Nanti balik gitu loh. Ya nanti balik. Mungkin lagi mi'raj Rasulullah nanti balik. Maksudnya seperti itu. Jangan menghembuskan isu aneh-aneh Rasulullah meninggal dunia. Walaupun kenyataannya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Gak mau terima. Tapi begitu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Quran. Ya, bahwasanya Rasul adalah manusia yang bisa meninggal dunia dan akan meninggal dunia. Apakah Rasul meninggal dunia kalian akan berbalik? Ya, apakah akan berbalik? Mendengarkan ayat itu langsung Sayyidina Umar terima. Ya bisa terima. Nasihatnya dari Al-Quran langsung diterima. Nah inilah yang harus kita lakukan saat ini. Mencari nasihat dari Al-Quran, tapi pahami jangan pakai kepala kita. Pahami sesuai maksudnya Al-Quran itu. Ya sesuai maksudnya Al-Quran tersebut. Nah siapa yang paham maksudnya Al-Quran? Yang paham maksudnya Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi yang paham maksudnya Al-Quran? Yang diajak bicara oleh Al-Quran saat itu lewat Nabi Muhammad SAW. Yaitu para sahabat yang dapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Terus siapa lagi? Yang dipahamkan oleh sahabat. Ayat ini maksudnya begini loh. Peristiwanya seperti ini loh. Ya, yaitu para tabi'in. Kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Terus ke bawah. Orang yang mau belajar kepada orang yang mau belajar kepada orang yang pernah belajar dari sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya pemahamannya harus sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW lewat para ulama. Bukan memahami Al-Quran yang nggak pakai guru, nggak pakai ilmu, kemudian asal comot ayat, dipakai dalil sana, dalil sini untuk menghalalkan perbuatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri itu. Makanya diancam. Man fasara Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, silahkan ambil tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi maha mulia berkata, Syahidallah. Diawali dengan kalimat Syahidallah. Allah bersaksi. Jadi kalau udah dibilang Allah bersaksi ini, kira-kira biasa atau luar biasa? Ada satu persidangan. Saksinya orang terkaya di dunia. Kira-kira persidangan itu menarik atau enggak menarik? Menarik. Ada satu pernikahan. Anda nikah, kemudian dihadirkan dua saksi. Saksi yang pertama ulama ternama di dunia. Saksi yang kedua adalah presiden di tempat Anda hidup. Kalau Anda orang Indonesia, saksinya Presiden RI. Kalau Anda yang menyaksikan tayangan ini saat ini orang Malaysia, saksinya Presiden Malaysia. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini orang Amerika, saksinya Presiden Amerika. Karena ini live streaming ya. Kita bicara di dunia internasional. Maka temantennya merasa apa? Mulia. Oh saksi saya presiden. Oh saksi saya ulama ternama.
Ini sekarang Allah ngomong, Allah bersaksi. Ya Allah bersaksi. Apa kesaksiannya Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wal malaikatu. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Malaikat juga bersaksi. Oh, malaikat juga bersaksi gak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi. Dan juga orang-orang yang punya ilmu, qa'iman bil qist. Ya, dengan adil, dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, orang-orang yang punya ilmu, bersaksi. Sekarang saya mau nanya. Lah kira-kira apakah Anda sudah bisa menyaksikan kalau nggak ada Tuhan kecuali Allah? Kok menangkapin nggak boleh? Jadi Muslim itu pertama kali ngapain? Mengucapkan 2 kalimat kesaksian syahadat. Kesaksian yang pertama, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Aku bersaksi gak ada ilah, gak ada Tuhan, gak ada sembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Di sini dulu kita pahami. Insyaallah kalau paham ini hidupnya enak. Saya bersaksi gak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti saya kan ngomong ke semua orang ya. Tuhan ya hanya Allah. La ilaha illallah. Tapi coba sekarang dicek. Ya sekarang dicek ya. Ke hati masing-masing. Kalau tiba-tiba yang kamu harapkan untuk membayar semua keperluan hidupmu itu lenyap. Kira-kira hatimu tenang atau goyah? Contoh, ini sekarang tanggal berapa ini? 11. Tanggal 11 bulan Juni ya, 11 Juni 2021. Biasanya gajian tanggal berapa? Tanggal muda. Buat yang PNS, ya, gajian tanggal muda. Yang di kantor-kantor swasta, yang bulanan, sama juga. Saya soalnya nggak kerja jadi karyawan, jadi nggak ngerti saya. Nggak ada yang gaji saya nih, repot juga ya. Yang gajiannya mingguan, ini hari apa sekarang? Jumat, besok apa? Sabtu, oke. Tiba-tiba ada pengumuman, yang kerjanya hari Sabtu digaji ya. Ada pengumuman, bosmu seluruh hartanya dirampok. Dan bosmu masuk rumah sakit kondisi kritis. Na'udzubillah min dzalik. Padahal besok kamu mau terima gaji, uang gaji itu untuk bayar utang. Pertanyaan saya, kalau malam dapat berita begitu, kira-kira bagaimana? Hatinya tenang atau goyah? Yang kamu pikirkan bos yang ada di rumah sakit atau nasibmu besok? Kilo menungso. Karyawan yang baik sudah tahu bosnya di rumah sakit, berjuang melawan maut, bosnya nggak dipikirkan, yang dipikirkan apa? Lah sesuk piye iki? Betul? Gajian metu, apa enggak? Cair apa enggak gajiannya? Cair atau tidak? Besok bagaimana ini? Goyah. Jadi seakan-akan besok saya nggak akan dapat uang. Berarti besok saya nggak bisa bayar hutang. Nasib saya minggu depan nggak jelas, betul? Pikirannya berkembang seperti itu, benar kan? Pertanyaan saya, berarti Tuhanmu siapa? Wes mumet tuh ya. Siapa yang kamu sembah? Kalau kita bilang Tuhanku Allah, berarti yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menyelamatkan siapa? Allah. Yang bisa memberikan kesehatan siapa? Allah. Jadi kalau sebab-sebab yang digunakan Allah itu, sebab-sebab yang digunakan Allah untuk menyampaikan rezeki ke kamu, sebab-sebabnya itu ada yang rusak, sebab-sebabnya ada yang hilang, kamu tenang enggak? Saya larang ini, mikir saya ini. Didik mikir deh. Saya kasih contoh yang gampang boleh? Boleh, ya, alhamdulillah. Ini tadi yang hadir dapat kopi enggak? Nah, yang enggak dapat berarti kan bukan rezekinya ya. Dapat kopi? Dapat. Kopinya ditempatin apa? Cangkir, betul? Ya. Yang menghidangkan kopi siapa? Habib Novel. Betul kan? Yang menghidangkan kopi Habib Novel. Yang dipakai Habib Novel siapa untuk hidangkan kopi? Relawan-relawan, betul? Kemudian apalagi yang dipakai Habib Novel? Cangkir.
Pertanyaan saya, kalau relawannya tiba-tiba kok keseleo? Insya Allah enggak, mudah-mudahan sehat semua. Keseleo. Kemudian enggak keluar, enggak bawa ceret. Terus cocengnya, tempatnya kopi tadi tiba-tiba jatuh pecah. Kamu tenang atau was-was? Mestinya kan dia tenang. Lah kopi yang ngurusi Habib Novel kok. Betul kan ya? Kopi yang ngurusin siapa? Saya. Tugasmu ngapain? Diam, terima. Betul? Jadi kalau gelasnya pecah, kemudian relawannya ada yang sakit, itu yang nanti yang ngurusin gantinya siapa? Kamu yang sibuk ke dapur cari relawan, kamu yang sibuk cari coceng, atau kamu cukup diam nikmati pengajian, urusan kopi, urusan sampai ke tangan kamu, ke mulut kamu, urusannya Habib Novel. Siapa yang akan cari nanti untuk ganti cangkirnya, cari relawannya? Siapa yang akan cari? Siapa? Jawab yang jelas, siapa? Jangan ragu-ragu, siapa? Habib Novel, Mas Novel, Pak Novel, betul? Maka saya akan ngomong kepada Edwin, ya kan? Kan nggak bagi kopi tugasnya ini, tugasnya urusan ukub, menyan syar'i. Ya, tugasnya itu. Ustaz Iis tugasnya ngajar, ngimamin, zikir, wirid, sholawat, betul ya? Saya akan bilang pada beliau-beliau, tambah lebih mulia kan? Sing biasa wiritan, sholawatan, Ustaz Iis, tolong ambil ceretnya dan tolong ambil cucing yang baru. Masya Allah, tambah anyar. Nah ini cucing yang kamu pakai kan sudah umurnya 5 tahun itu. Warnanya udah warna kopi, putih warna kopi. Dicuci pakai model apapun, dia tetap bekas kopi. Lah karena dirimu tenang, kopinya datang, cangkirnya baru, yang nyuguhin Ustaz Iis. Kira-kira senang atau enggak senang? Senang. Lah kenapa ketika bosmu masuk rumah sakit, kamu enggak tenang kenapa? Mulai setan itu kok. Sama toh? Jadi kamu lebih percaya sama siapa? Percaya Habib Novel atau percaya Allah? Kalau Habib Novel dengan izin Allah bisa nyari ganti relawan, bisa nyari ganti cangkir, terus Allah mau nyampaikan rezeki ke kamu tuh nunggu bosmu sehat begitu. Allah mau nyampaikan rezeki kamu nunggu kamu dapat pekerjaan begitu. Emangnya Tuhannya kamu atau Allah? Makanya jangan ngatur Allah. Jangan ngatur Tuhan yang Maha Kuasa. La ilaha illallah dengan pikiran-pikiran kita yang sesat. Naudzubillah min dzalik. Gak mungkin bisa, gak mungkin, gak iso, gak bus, wah mumet ruwet, masya Allah. Aduh, wongnya teko. Ya kan? Nah itu penyakit kebanyakan manusia yang kita ini kalau enggak punya ilmu. Makanya dikatakan yang bisa menyaksikan enggak ada Tuhan kecuali Allah, betul-betul menyaksikan itu Allah. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian siapa lagi? Orang yang punya ilmu. Makanya kalau kita pengen hati kita bisa melihat di jagat raya ini hanya Allah, qul huwallahu ahad. Di jagat raya ini yang ada cuman Allah, yang lain enggak ada. Emangnya kamu ada? Ada. Orang awakmu ki. Adamu karena adanya orang lain. Adanya orang lain karena adanya kamu. Dan adanya orang lain dan adanya kamu karena diadakan sama Allah. Berarti yang ada siapa? Allah. Contoh begini ya. Kamu ada. Kalau oksigen nggak ada, kamu jadi ada enggak? Nggak ada. Berarti sebetulnya kamu ada atau nggak ada? Nggak ada. Adanya masih bergantung sama yang lain. Palsu. Yang betul-betul ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mau bisa betul-betul menyaksikan itu sampai jadi rasa yakin, iman kuat betul, yakinnya sama Allah Ta'ala, nyaksikan semua itu, deketin yang punya ilmu. Karena yang bisa yang punya ilmu. Yang bisa yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Walaupun dia menghafal ayat sekian ayat, hadis sekian hadis. Kalau nggak dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, nggak bisa. Ulul ilm. Allah bilang yang punya ilmu loh, bukan yang hafal Al-Quran. Wah, ada orang hafal Al-Quran bagus, mulia ya. Tapi kan ada juga orang hafal Al-Quran dilaknat sama Al-Quran. Al-Quran yal'anuh. Orang baca Al-Quran tapi dilaknat sama Al-Quran. Ayat-ayatnya melaknat dia sendiri karena semua yang dia baca nggak ada yang diamalkan. Yang dia baca, yang larangan justru dia jalankan semua. Dilaknat sama Al-Qurannya. Ada lagi orang hafal Al-Quran buat sombong, tarafu. Ya, untuk menyombongkan diri sama orang lain. Menghafal Al-Quran itu ibadah yang luar biasa. Tapi bukan jaminan orang punya ilmu. Hafal hadis bukan jaminan orang punya ilmu. Orang yang punya ilmu orangnya yang ngapalin Al-Quran, orangnya yang belajar hadis, tapi hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ilm nur. Ilmu itu cahaya. Makanya kalau kita lihat
Saya menyimak ceramah-ceramah saya yang dulu tuh yang lama-lama itu di YouTube yang lama-lama gitu, ada yang berseliweran ceramah saya, kemudian saya dengarkan, terus saya ngomong, "Ki sing ngomong sapa kuwi?" Siapa itu yang bicara? Oh ternyata yang ngomong saya sendiri. Ala ilmu nur, ilmu ini cahaya. Jadi ada orang-orang yang hatinya memang dikasih cahaya sama Allah Ta'ala. Begitu hatinya dikasih cahaya, maka cahaya itu akan kelihatan di fisiknya. Gini, nggak usah permisalan yang atuh-atuh. Mohon maaf ya Mas ya, bukan maksud saya merendahkan atau menghina siapapun, tapi kita sadar diri ya. Wajah kita ini kira-kira apa glowing bener toh? Enggak ya, enggak glowing ya, biasa-biasa aja, betul. Tapi kalau kena sorot lampu yang bagus jadinya apa? Jadi glowing. Jadi yang buat glowing tadi apa? Sorot lampu, betul. Saya kok jadi kelihatan, wah Habib Novel ganteng, jangan salah. Aslinya ki jerawat tok iki. Cedak ono jerawat. Makanya bagian syuting saya bilang jangan terlalu ditampakkan jerawat saya dan jangan terlalu dihilangkan. Kita palsu nih nanti. Ojo asli banget, ojo palsu banget. Khairul umur awsatuha, sebaik perkara yang tengah-tengah saja. Itu kadang-kadang kan mbak-mbak itu kalau pakai aplikasi di handphone, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, jadi palsunya luar biasa. Ambil aplikasi yang tengah-tengah, sedang-sedang, nggak terlampau palsu, nggak terlampau asli, biar selalu jadi misteri. Sebetulnya seperti apa tuh itu? Kayaknya kayak asli, tapi cocok palsu ya. Jadi misteri. Tapi kalau palsu, tahu langsung kan ya. Terlampau apa namanya? Ya lebih gitu aplikasinya itu, dipakainya sama dia. Nah, sorot lampu ini ke wajah kita, ya membuat kita berubah. Baru kena sorot lampu wajah kita berubah. Lah kalau sorotnya hati, kira-kira wajahnya berubah enggak? Berubah. Makanya orang yang punya ilmu itu pasti bisa dibedakan dengan orang yang nggak punya ilmu. Kalau mau bedakan orang ini punya ilmu atau nggak punya ilmu, jangan lihat hafalannya, jangan lihat pahamnya tentang ayat Quran, hadits Nabi. Tontonan saya nomor 1, nurnya ada enggak? Nomor 1 itu nurnya ada enggak? Kalau nurnya ada, alhamdulillah, ini ada cahayanya ini. Makanya orang dulu itu Masya Allah. Kalau ketemu kiai-kiai dulu ya, orang-orang sepuh dulu, Masya Allah, sampai sekarang kita lihat fotonya saja seneng. Betul ya? Lihat fotonya atau seneng. Dan sementara kita nyawang fotonya dewe kewelek men ya. Lihat foto kita sendiri aja kita, jijik gitu ya. Padahal itu foto kita sendiri. Ini fotonya orang-orang soleh yang terdahulu, walaupun sudah tua, renta, kakek-kakek, ya, dilihat itu kok nyetrum ke hati. Ada nur, ada cahaya. Nah, ini ilmu. Ilmu cahaya yang masuk dalam hati. Innal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Sementara cahaya itu kalau masuk dalam hati, ciri-cirinya apa? Insyarahallahu sadar wan fasah. Ya, wan fasah. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, jadi lapang terus luas. Lapang terus luas. Pertanyaan saya, selama ini kita belajar ayat, hadits, ucapan ulama, berbagai hikmah, hatimu tambah nyesek atau tambah jembar? Hatimu tambah sempit atau tambah luas? Gampang, kalau kamu dicaci, balas 20 cacian berarti tambah sempit. Jangan ngomong, wah no, Habib lapang, adem, Pak itu pisan bengak-bengok. Kok adem? Dicaci maki sekali, balasnya puluhan kali kok bilang adem. Hati yang lapang itu lapang, luas. Tahu laut, luas. Digerojok model apapun ya nyantai laut. Tapi coba bak kecil, dikasih tinja satu ember gitu. Bingung ya. Nah ini hati kita ini kalau sempit, kasih kotoran sedikit ya budak langsung kerosok. Tapi kalau hati kita ini luas, kotoran masuk hilang dewe. Kotoran masuk hilang sendiri. Najis itu kalau masuk ke laut jadi suci enggak? Lautnya tetap suci, najisnya ya najis. Lautnya tetap suci, enggak terpengaruh oleh najis-najis yang masuk. Kenapa? Lautnya terlampau luas. Nah hati kita ini kalau jembar, luas, dicaci, dimaki, dihina, dia lelek, difitnah, jembar. Bu, untuk suamimu hatimu seluas samudra atau sesempit kolam ikan? Ibu, bu, untuk suamimu hatimu seluas samudra atau sempit kolam ikan? Seluas samudra. Ngakunya. Habis itu WA Habib Novel, Habib nggak tahu apa yang saya rasakan. Sebetulnya hati saya luas, tapi nyat bojoku ruwet, susah. Habib nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya memang saya nggak mau ngerasain yang kamu rasakan. Oh nggak enak kau suruh ngerasakan. Kalau yang enak-enak mari di-share, yang nggak enak jangan di-share. Alhamdulillah hujan ya. Seger, tadi kan pada walaupun kipas angin bergerak, tapi rasa sumuk ya. Hujannya tuh turun, alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Saya udah bicara 45 menit kurang lebih. Betul Soteis?
menit. Habib kok tahu bicara 45 menit? Perasaan saya mengatakan seperti itu. Kok bisa pakai perasaan? Ya karena udah sering syuting, jadi kurang luweh. Nek wis rodok kemeringet ki 40 menit. Kalau udah mulai berkeringat di belakang sini, oh ini berarti kurang lebih sekitar 40 menit ke atas. 50 menit. 50 menit saya bicara. Jadi ilmu itu cirinya kalau masuk ke hati, hatinya langsung jadi lapang. Hati lapang itu ciri-cirinya apa? Bisa menerima semua cacian makian yang gak enak itu bisa diterima dan gak dilepehkan ke orang lain. Wah, wong iso nerima. Oh, saya bisa terima, baru kita muntah ki. Padha wae. Ini bisa menerima, kemudian bisa mencairkan itu ya, gak terpengaruh. Ini hatinya orang-orang yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hati yang seperti itu. Amin. Jembar, padang ya, terang benderang hatinya. Nah, ini ilmu. Nah, orang yang punya ilmu tadi bisa nyaksikan. Makanya orang yang punya ilmu kalau dicaci, dimaki, dihina pribadinya ya. Bukan tentang agama Allah, tentang dirinya sendiri ya. Dicaci, dimaki, dihina. Ya seperti kita kalau jadi WNI, kemudian negara kita dicaci, dimaki, dihina, ya kita marah, bela negara. Agama kita dicaci, dimaki, dihina, kita marah, kita membela agama. Tapi kalau diri kita dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong aku marah, bela diri, ojo. Kalau terhadap diri sendiri, diri kita dicaci, dimaki, dihina, kita harus bisa jadi laut. Ya jadilah laut, luas. Nah, ini orang yang punya ilmu, begitu dia dicaci, dimaki, dihina, dia bisa lihat. Apa ya maksudnya Allah kok mengizinkan orang ini mencaci maki saya? Orang ini mencaci maki saya atas izin Allah. Apa tujuannya Allah mengizinkan dia mencaci maki saya? Oh, Allah mau mengampuni dosa-dosa saya yang saya nggak sadari. Oh, Allah pengen saya introspeksi. Setiap ucapannya ada yang benar enggak? Jangan-jangan ucapan cacian makiannya betul-betul ada yang benar mengena buat saya. Kadang-kadang kita tuh rodok sombong ya. Dicaci, dimaki, dihina. Padahal ya ono sifat kuwi. Dasar orang gak becus. Bisanya cuma ngomong, gak bisa ngamalin. Ngamuk. Padahal yo bener gak tau ngamal no. Bisa cuma ngomong. Kita harus lihat, ini kenapa orang ini diizinkan Allah mencaci kita, maki kita, hina kita. Nasallahu alaihi wa sallam. Ada apa itu? Oh cek, oh tadi saya subuh telat. Oh subuh telat. Makanya orang-orang soleh itu kalau dicaci, dimaki, dihina itu menikmati. Muka-muka dosa kuntek. Ya. Terus doanya bagus. Kalau kita kan enggak. Ya alhamdulillah dosa kuntek, dosanya dia nambah. Kalau kita kan begitu, ya masih ada dendam di antara kita. Dosaku habis, alhamdulillah, oh dosanya dia nambah. Itu kita, orang-orang soleh enggak. Dosaku habis karena dia. Masa aku doakan dia masuk neraka? Enggak mungkin. Ya kan kita ingat masih satu orang soleh, Ibrahim bin Adham yang dipukul kepalanya sampai berdarah. Dipukul kepalanya sampai berdarah. Kemudian yang mukul itu baru tahu kalau itu seorang ulama besar. Akhirnya minta maaf, maafkan saya. Ya maafkan saya. Ulamanya mengatakan, kalau kamu bukan saya maafkan. Terus gimana? Udah tak doain masuk surga. Di atasnya maaf, saya doakan masuk surga. Kaget tadi yang mukul. Loh, kok bisa? Saya tadi mukul Anda, waktu saya pukul Anda doakan saya masuk surga. Iya. Nah, kok bisa begitu bagaimana? Nah, gara-gara Anda tadi saya punya kesempatan untuk sabar. Saya mau praktek sabar belum ada partnernya. Mau praktek sabar belum ada partnernya. Tadi waktu Anda pukul saya bisa praktek sabar. Sementara Nabi bersabda wasobru thawabul jannah. Orang sabar itu nanti dikasih balasan minimal, keadilannya, balasannya adalah surga. Jadi gara-gara kamu pukul saya bisa sabar, kemudian saya dapat surga. Masa saya balas kamu neraka? Enggak mungkin. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, saya masuk surga gara-gara dia. Tolong masukkan dia juga ke surga. Elok tenang. Masya Allah. Mirip jenengan? Mirip kita. Nah, kawan rahimakumullah. Nah, ini yang bisa begini nih, orang yang punya ilmu. Betul-betul menyaksikan la ilaha illallah. Jadi bukan cuma kalimat aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bagus. La ilaha illallah bagus. Banyak diucapkan nanti bisa jadi sesuatu dalam hati, bisa bercahaya hatinya. Tapi orang yang punya ilmu bukan sekedar di mulut. Sampai lihat batu tahu, oh batu ini lagi ngucap la ilaha illallah. Lihat air paham, air ini lagi ngucap la ilaha illallah. Coba jelaskan, lihat hujan, langsung la ilaha illallah, ayo, terang no. Gimana? Praktek, tadi hujan toh ya? Hujan, betul? Nah, coba kamu datangkan hujan, bisa enggak? Sudah kamu sakti tingkat tinggi. Tapi pasti ya, jam sekian, detik sekian, akan turun hujan. Jumlah air yang turun sekian, ya tetesan pertama jatuh di tanah yang ini, tetesan terakhir jatuh di tanah yang ini. Sopo sing iso? Ayo, sopo sing iso? Gak ada.
Siapa yang bisa? Cuman satu. Siapa? Allah. Allah saja yang bisa nurunkan hujan, Allah yang bisa berhentiin hujan. Tuh, datang lagi hujannya. Tadi udah mandek, betul kan ya? Terus sekarang datang lagi. Allah yang nurunin, Allah yang berhentiin. Allah yang ngatur kapasitasnya berapa. Dan luar biasanya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Allah nggak pernah ngizinkan satu air pergi dari bumi. Gak boleh air pergi dari bumi. Air tugasmu di bumi ya. Kamu gak boleh pergi dari bumi. Ya Allah, saya mau pergi ke planet Mars. Gak boleh. Kecuali kalau dibawa manusia. Manusia kalau bawa air ke planet Mars butuh kendaraan gede seberapa itu? Wah, bote pol. Pesawatnya nanti capek bawa air tok. Betul kan? Makanya kan para peneliti cari mana kira-kira planet yang ada airnya. Planet yang ada airnya. Karena syarat hidup buat manusia harus ada air. Kalau batu nggak butuh air, manusia butuh air. Subhanallah, air ini naik ke langit. Sama langit di stop, mandek. Berhenti di sini kamu. Dibekukan sama langit. Kemudian angin datang, sama angin dikirim. Kamu nggak pantas turun di sini. Kamu turunnya di Pasar Kliwon. Dibawa ini air yang di langit itu ya, lewat Sukoharjo nggak turun. Ya, misal nih ya. Lewat The Park nggak turun, lewat Pasar Gading nggak turun, lewat Masjid Ar-Raudhah kata Allah Taala turun di situ, turun dia. Turunnya jumlahnya segini, siapa yang bisa ngatur? Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau udah tahu begitu, kira-kira tenang enggak? Tenang, kenapa? Karena Maharaja itu cuma Allah, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. La yadur wa la yanfa, enggak ada manusia makhluk yang bisa memberikan bahaya, enggak ada makhluk yang bisa memberikan manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tahu begitu, jadi paling enak kenal siapa? Kenal Allah. Pilih mana? Kenal Ustadz Iis atau kenal Habib Novel? Untuk Majelis Ar-Raudhah loh ya. Pilih kenal Ustadz Iis atau Habib Novel? Ya, kalau kenal Ustadz Iis diajak pikiran wiritan tok. Ya, kenal bagian dapur plus diajak makan, betul kan ya? Kenal Habib Novel, diajak makan, diajak zikir, diajak wirid, diajak macam-macam yang banyak, ngobrol ini dan lain sebagainya. Pilih mana? Kenal yang bawa rezeki atau yang ngasih rezeki? Kenal kurir atau yang punya gudang? Pilih kenal kurirnya atau yang punya gudang? Yang punya gudang, tapi jangan lupa kalau mau kenal yang punya gudang, kenal kurirnya dulu. Mau kenal Allah, kenal ulul ilm. Mau kenal Allah, kenal yang punya ilmu. Yang bawa ilmu ini kamu kenali. Kalau udah kenal yang bawa ilmu, nanti yang bawa ilmu akan kenalin kamu ke Allah. Kalau udah kenal Ustadz Is, nanti Ustadz Is akan ngomong, Habib ini fulan, dikenalkan ke saya. Kalau kita kenal wali-wali Allah akan mengatakan, ya Allah, ini hambamu fulan ya Rabb. Kemudian kita dikenalkan, tuh loh, Allah tuh begitu, Allah tuh begitu, Allah tuh begitu. Maka hati kita jadi semakin adem, semakin ayem, hidupnya semakin enak. Alhamdulillah. Dah, 1 jam, terus mau ngapain lagi? Kalau memang bahas ilmunya Allah, enak. Itu nikmat surgawi yang diizinkan dibahas di muka bumi kan ilmu. Ilmu itu nikmat surgawi yang diizinkan dibahas di muka bumi. Ilmu itu nikmat surgawi yang diizinkan dinikmati di muka bumi. Makanya orang paling kaya di jagat raya adalah orang-orang yang punya ilmu. Nikmat yang paling nikmat di alam semesta nikmatnya ilmu. Dia kok bisa ngomong ilmu itu nikmat surgawi, nikmatnya akhirat sana? Iya, karena pertama kali Allah berikan nikmat kepada Nabi Adam alaihissalam adalah nikmatul ilm. Wa 'allama Adam, dan Allah ajarkan kepada Adam. Semua nama ilmu. Kasih ilmu. Allah pamerkan Nabi Adam kepada malaikat, kepada iblis. Yang dipamerkan apanya? Nabi Adam ganteng begitu. Nabi Adam tingginya situ nadhira 60 lengan. Itu yang dipamerkan Allah. Nabi Adam ini khalifah di muka bumi. Ya. Karena apanya? Karena ilmunya, bukan karena badannya, bukan karena fisiknya. Ilmunya, ilmu yang dibahas. Makanya kalau kita bahas ilmu, ya wes wenae pol. Alhamdulillah kalau udah bisa merasakan enaknya. Wong kita yang jelek-jelek ini bisa merasakan nikmatnya. Bagaimana bayangkan ketika para nabi kumpul bahas ilmu. Bayangkan bagaimana ketika yang bahas ilmu itu Nabi Muhammad SAW dan yang mendengarkan para sahabat, enaknya seperti apa? Makanya dikatakan ka'anna ala ru'usim thair, seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger seekor burung karena nikmatnya sampai enggak gerak. Ini bisa kita kasih gambaran untuk ibu-ibu yang lagi nonton drama Korea. Pernah lihat ibu-ibu nonton drama Korea? Saya enggak pernah. Ya, atau drama Indonesia. Sinetron tuh. Ibu-ibu nonton sinetron atau lihat drama Korea atau film India.
Begini gambarannya ya, saya nggak pernah lihat, tapi ada yang ngasih gambaran begini. Orang ubah, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Gak bergerak, kenapa? Asyik. Ya karena asyik, cuman beda asyiknya. Baru nonton sinetron, nonton film, asyiknya seperti itu. Nah kalau lihat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ilmu, asyiknya sahabat seperti apa? Nah, sekarang ini kalau kita bisa menikmati asyiknya ilmu, berarti Alhamdulillah kita punya hati yang sama dengan hatinya para sahabat. Kita punya hati yang mirip sifat-sifatnya dengan hatinya para anbiya wal mursalin. Senenge podo, senenge podo. Alhamdulillah kalau senenge podo ya insya Allah nanti tempatnya juga podo. Tempatnya juga sama. Hakadza walafu minkum. Ini kalau diterus-teruskan ya nanti waktunya semakin malam. Pandemi-pandemi jangan keluyuran malam-malam. Ya, malam segera di rumah. Jangan lupa kalau di jalanan jaga jarak, karena kalau tidak nanti tabrakan. Betul kan ya? Ya harus jaga jarak. Jadi jaga jarak itu semua, masya Allah di mall jaga jarak, bagus, betul ya? Di majelis jaga jarak, bagus. Nyetir nggak pernah jaga jarak, mepet terus, nabrak. Jadi jaga jarak di setiap keadaan, ya setiap keadaan, dan jadikan tubuhnya fit. Dengan zikir, dengan doa, dan makan, mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat. Yang halal dan sehat. Insya Allah nanti akan jadi bagus dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa pasangan hidup kita, mengampuni dosa anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, mengampuni dosa sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah duduk bersama kita, belajar bersama kita, mengajarkan ilmu kepada kita, orang-orang yang sedekah untuk kita, orang-orang yang membantu kita dengan apapun yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemampuan untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala angkat bencana dari negara kita, dari bangsa kita, dan dari seluruh umat Islam dimanapun berada, dan seluruh keluarga kita dimanapun berada. Semoga diberi Allah Ta'ala keselamatan, diberi Allah Ta'ala ketentraman, diberi Allah Ta'ala kemudahan dalam segala hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, semakin maju, semakin penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala bencana, musibah zahiran wa batinan, dan semoga kita semua dipanjangkan umur dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dalam semua kesehatan, dalam semua hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita meninggal dengan husnul khatimah. Ya Allah. Ala hadini al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin.